Biadab, Cina ingin kuasai wilayah Indonesia lewat klaim Laut Cina Selatan. Pergerakan Cina untuk menguasai dunia makin kentara dan itu mendapat pantauan Amerika Serikat. Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat John Ratcliffe merasa khawatir dengan apa yang dilakukan Cina belakangan ini. Bahkan Amerika Serikat sudah mewaspadai Cina sebagai salah satu negara yang bisa menggeser pengaruh Amerika Serikat di dunia. Ratcliffe mencontohkan ekspansi wilayah Cina yang semakin agresif di perbatasan India atau mengklaim sejumlah wilayah di Laut Cina Selatan hingga ke Indonesia. Percik-percik konflik terjadi di sepanjang wilayah Laut Cina Selatan dan Amerika Serikat tidak membiarkan hal itu terjadi. Mengutip dari Bloomberg, Direktur Intelijen Nasional John Ratcliffe menyatakan bila Cina merupakan ancaman terbesar bagi Amerika Serikat dan demokrasi di seluruh dunia sejak Nazi di Jerman. Ia pun mengimbau bagi para pembuat kebijakan harus bersiap untuk periode konfrontasi yang berkepanjangan dengan Beijing. Cina merupakan ancaman terbesar bagi Amerika Serikat saat ini dan ancaman terbesar bagi demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia, tulis Ratcliffe dalam sebuah opini di Wall Street Journal pada Kamis 3 Desember 2020. Secara terang-terangan, kepala mata-mata tertinggi Amerika Serikat itu menyebut Cina berusaha menguasai dunia. Intelijennya jelas, Beijing bermaksud untuk mendominasi Amerika Serikat dan seluruh planet secara ekonomi, militer, dan teknologi lanjutnya. Ratcliffe tak sendiri, komentar serupa juga pernah dilontarkan pejabat tinggi administrasi Trump lainnya, terutama Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Jaksa Agung William Barr. Pompeo bahkan menyebut Cina akan menjadi mimpi buruk kepemimpinan yang rakus, yang berniat menghancurkan demokrasi itu sendiri. Pernyataan itu mencerminkan peran utama Cina dalam pandangan pemerintah yang pergi dari strategi keamanan nasional Amerika Serikat melebihi Rusia. Cina harus menjadi fokus keamanan nasional utama Amerika ke depannya, kata Ratcliffe. Tak bisa dipungkiri, di masa lalu Cina menjadi negara dengan kekuatan yang besar. Meski sudah jauh berbeda dari 100 atau bahkan 1000 tahun yang lalu, tak menutup kemungkinan bila sejarah akan terulang. Kebijakan serta praktik luar negeri dari dinasti besarnya dapat memberi kita wawasan tentang bagaimana para pemimpin Cina modern dapat menggunakan kekuatan mereka yang semakin meluas di masa depan. Dapat beragam tudingan atas aksinya yang gemar klaim wilayah negara lain. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping justru mengaku tidak berusaha membuat konflik. Pernyataan ini diungkapkan Xi Jinping melalui video yang disiarkan saat rapat PBB yang digelar secara virtual pada bulan September 2020 lalu. Kami tidak pernah mencari perbedaan, ekspansi wilayah atau kekuasaan. Kami tidak memiliki niat untuk berperang baik dalam perang dingin atau perang panas dengan negara manapun, kata Xi Jinping yang dilansir NDTV. Ia bahkan mengungkapkan selalu berusaha menyelesaikan konflik melalui jalan damai. Kami akan terus mempersempit perbedaan dan menyelesaikan perselisihan dengan negara lain melalui dialog dan negosiasi, ungkapnya. Hal itu tentu bertentangan dengan situasi militer Tiongkok yang semakin memanas dengan negara oposisinya. Amerika Serikat reformasi militer besar-besaran, siaga perang lawan Cina. Amerika Serikat mengumumkan akan bereformasi besar-besaran armada pertama dalam Angkatan Laut. Armada laut tersebut akan menyambangi wilayah Pasifik Barat dan Samudra Hindia secara masif. Dilansir dari mediaexpress.co.uk, Sekretaris
Angkatan Laut Presiden Donald Trump, Kenneth Braithwaite, mengumumkan bahwa armada maritim itu akan bertanggung jawab atas keamanan Laut Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Wilayah Laut Cina Selatan dan Selat Malaka merupakan salah satu di antaranya. Untuk memperbaiki postur kami di Indo-Pasifik, kami akan menyusun kembali armada pertama. Menugaskannya tanggung jawab utama untuk wilayah Indo dan Asia Selatan sebagai armada ekspedisi, katanya dikutip Jumat 4 Desember 2020. Ini akan meyakinkan mitra dan sekutu kami tentang kehadiran dan komitmen kami di kawasan ini sambil memastikan setiap musuh potensial mengetahui bahwa kami berkomitmen terhadap keberadaan global untuk memastikan supremasi hukum dan kebebasan laut. Menurut Derek Grossman, analis pertahanan senior di Rand Corporation, langkah itu diarahkan ke Cina, saingan utama Amerika Serikat di teater Pasifik. Selain itu, ia mengklaim bahwa Amerika Serikat akan menggandeng beberapa negara di sekitar kawasan itu untuk memuluskan rencananya. Untuk melindungi jalur komunikasi laut dari ancaman campur tangan Cina, akan masuk akal untuk meningkatkan patroli di wilayah itu, bekerja sama dengan India, tetapi juga dengan negara-negara yang berpikiran sama, Australia dan Jepang, katanya. Tegangan antara Cina dan Amerika Serikat telah meningkat secara dramatis selama 4 tahun Trump sebagai presiden. Kedua negara adidaya itu telah bentrok karena perdagangan virus corona, hak asasi manusia, Hong Kong, Taiwan, dan LCS. Beijing telah mengklaim 80% atas kedaulatan atas sebagian besar LCS. Klaim ini dibuat berdasarkan 9 garis putus-putus yang tumpang tindih dengan negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan peperangan yang besar. Dalam konflik ini, Amerika Serikat mengatakan akan membantu negara-negara yang berkonflik dengan Cina tersebut untuk mempersempit kekuasaan Cina atas wilayah laut yang kaya hasil alam itu. Bahkan pada tahun 2018 lalu, kapal Angkatan Laut Amerika Serikat sempat bersitegang secara langsung dengan kapal tempur Cina. Sementara itu, dalam isu Taiwan, Beijing mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari negara itu. Klaim ini ditolak mentah-mentah oleh Washington yang berhaluan ideologi sama dengan wilayah pulau itu. Dalam sejarahnya, armada pertama Angkatan Laut Amerika Serikat terakhir bertugas pada tahun 1973. Kembali terbentuknya armada laut itu menunjukkan kepentingan Amerika Serikat yang sangat besar di kawasan yang sangat berkembang itu. Saat ini, Amerika Serikat memiliki 6 armada yang masing-masing berbasis di sekitar wilayah tertentu untuk menghadapi ancaman tertentu. Menurut ABC News, diharapkan banyak kapal untuk armada baru akan datang dari armada ke-7 yang beroperasi di luar Jepang. Sementara itu, Singapura dilirik sebagai markas dari armada pertama itu.